politik tidak ada kepastian, dan Jokowi sudah benar menasihati ojo ke susu. Sebenarnya bukan hanya nasihat kepada rakyat jelantah sebagai pemilih, melainkan justru kepada para elit politik dengan berbagai kepentingannya. Kita tahu karakter politik di negeri ini yang lebih mementingkan kepentingan masing-masing dengan berbagai narasinya. Faktanya, begitu banyak paradoks politik dengan intensitas yang sangat tinggi, dinamis, jungkir balik. Dimulai dari Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang hampir setahun ini sudah membaca preskan Anies Baswedan, membentuk koalisi baru dengan dukungan dari partai di luar koalisi pemerintah, Partai Demokrat dan PKS. Senyampang itu paradoks politik Partai Surya Paloh ini melahirkan bukan saja ambivalensi, melainkan juga turbulensi politik internal mereka, hingga Partai Demokrat kemudian menuding Nasdem sebagai partai pengkhianat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Berita terbaru di awal bulan September 2023 ini, Demokrat menuding Nasdem mengkhianati perjanjian koalisi perubahan dan perbaikan. Apa yang dimaksud adalah berkait masuknya Caimin dari PKB yang sebelumnya berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan nama KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dikabarkan Anies Baswedan sudah menentukan pilihan Caimin sebagai bakal cawapresnya. Demokrat sebagai bagian dari KKP, Koalisi Perubahan dan Perbaikan, yang paling sangat bersemangat mengajukan AHY sebagai cawapres, menuding Surya Paloh main paksa akan koalisinya. Demokrat merasa dikhianati dengan munculnya Caimin sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Sikap Demokrat tegas menyatakan keluar dari KKP, memerintahkan pada para kadernya untuk menurunkan semua baliho dan berbagai atribut partai yang memajang gambar pasangan Anies AHY. Waduh, rugi bandar dong. Bagaimana cerita Caimin bisa menyeberang ke koalisi Nasdem? Tentu tak lepas dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, yakni ketika Prabowo mengubah nama KKIR menjadi KIM, Koalisi Indonesia Maju. Prabowo terang-terangan dan lagi-lagi nebeng nama Jokowi yang menamai kabinetnya Kabinet Indonesia Maju, sama-sama KIM-nya. Hal itu berlangsung seperti dalam satu helaan nafas, sangat cepat dan mendadak. Mungkinkah politik yang dipercaya sebagai DR of possibility itu terjadi kebetulan? Bisa saja, terlebih karena kepolitikan kontemporer kita boleh terbilang lirik ideologi, tidak memiliki garis perjuangan ideologi yang jelas kecuali pragmatisme. Semuanya bersumber dari sistem politik kita yang amburadul. Maka mekanisme kepolitikannya pun hanya bagian dari sistematika politik yang kacau itu. Misal, dengan pemilu serentak namun antar partai sibuk membangun koalisi, itu merupakan keanehan tersendiri meski sebabnya kita ketahui karena kepentingan pragmatis partai dalam konteks electoral threshold. Pada pemilu serentak, daya tarik pilpres jauh lebih kuat dibanding pileg, apalagi faktanya partai politik tidak punya nilai jual yang tinggi karena nilai ideologi dan tingkat korupsinya yang tinggi. Karena itu, pilpres adalah domplengan politik penting untuk mengkatrol suara mereka. Koalisi partai dalam mengusung capres menjadi penting untuk mendapatkan cocktail effect. Koalisi partai yang terbangun kemudian selalu bertumpu pada kalkulasi potential votes dari konstituen masing-masing. Di samping tentu perhitungan logistik sebagai amunisi. Istilah logistik sebagai amunisi menggambarkan partai tak punya amunisi atau kekuatan real kecuali diubah dalam bentuk politik praktis dan pragmatisme, yakni yang disebut money politics. Apa yang terjadi di KKP dengan masuknya Caimin sebagai bagian lanjutan dari masuknya Golkar dan PAN ke Prabowo pasti akan membuat dinamika baru kepolitikan kita. Karena Demokrat yang kecewa bisa menjadi bola liar, bukan tak mungkin juga mengundang spekulasi politik Sandiaga Uno yang belum juga jelas nasibnya dengan koalisi PPP dengan PDIP.
Apakah tidak mungkin Sandiaga Uno bersanding dengan AHY, entah dengan komposisi AHY Sandi atau Sandi AHY, meskipun masih butuh partai lain agar bisa menggenapi syarat 20% presidensial threshold. Antara PPP dan Demokrat baru mencapai sekitar 12% suara. Undangan berkoalisi masih terbuka untuk PKS atau PAN atau bahkan Golkar, semuanya sangat terbuka. Lebih karena kesepakatan mengenai baca pres dan baca wapres bukanlah hal yang mudah. Jika masing-masing partai hanya mementingkan kepentingan sendiri, bisa jadi bakal ada 3 atau bahkan 4 pasang capres. Jika PAN dan Golkar ngotot memajukan cawapres masing-masing ke Prabowo, salah satunya bisa mental. Entah Golkar atau PAN, salah satunya bisa saja ke kemungkinan Sandi AHY. Pasangan berikut bisa saja Prabowo entah dengan Erik atau Airlangga Hartarto, sedangkan Anies Caimin sebagai poros baru antara Nasdem, PKB, dan mungkin tetap dengan PKS. Sementara PDIP tidak mempunyai problem berarti karena bisa menembus presidensial threshold sendirian. Partai yang mencapreskan Ganjar Pranowo ini punya banyak pilihan untuk cawapres seperti Andika Prakasa, TBB, Yeni Wahid, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan sebagainya. Atau bahkan bukan tak mungkin Ganjar Pranowo pun bisa mencawapreskan Prabowo Subianto. Tidak ada yang tahu kecuali Jokowi, di mana Jokowi bukan sekedar kingmaker melainkan juga the real godfather dalam kepolitikan kita hari-hari ini. Sayangnya tak ada yang bisa membaca arah garis politik Jokowi bagaimana Indonesia berhadapan dengan situasi kritis dalam geopolitik global di masa mendatang. Berkait dengan bonus demografi dan Indonesia 2045. Namun patut disyukuri jika Caimin benar-benar menjadi cawapres bagi Anies Baswedan. Cita-cita yang dirintis Ketua Umum PKB itu akhirnya kesampaian juga. Bayangkan, tiap pemilu dari sejak 2004 selalu pasang baliho ke seluruh Indonesia dengan target RI 1. Luput-luputnya jadi RI 2, tidak apa. Pemilu 2024 mimpi untuk dicawapreskan itu penting untuk CV Caimin. Makanya teladanilah Caimin, ojo ke susu, mendingan ke dengkul. Karena banyak otak manusia yang melorot ke dengkul. Dengkulmu